Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semua, selamat siang. Halo siang Kak. Siang, Nah, Kak. perkenalkan dulu nama saya Rifda. Jadi kalian bisa panggil saya Kak Rifda ya, karena saya tuh dipaksa oleh teman saya menjadi guru les ya. Dan saya masih semester 3, jadi kurang pantas untuk dipanggil sebagai Bu ya. Iya Kak, baik Kak. Oke, gimana nih kalau misalnya kita mulai perkenalan dulu, kan ada pepatah nih kalau misalnya nggak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita mulai dulu dari komedi. Ayo komedi, bisa perkenalkan diri? Kami. Hoi, Iku lu diceluk Pati. Kami di mau kan ngomong kan ya? nang omah kok, Mang. Turu Halo, kok ya, Di. Re. Wah, iki kebiasaan mungkin dia ketiduran, Bu. Sering sekali ketiduran, Bu. Kak. Loh, gimana ya? Saya kakak ya, jangan ibu ya, karena Ya, saya ya masih maaf. belum tua loh. Keceplosan, Kak. Iya, iya. Siap, Kak. Wah, gimana nih komedi ini? Saya di ghosting ya. Aduh, Ya sakit. udah, Mas. Aduh, next ya. Siapa itu? Marwan, silakan perkenalan. Oh iya. Ya, perkenalkan nama saya Maranan Kak. Saya dari Prodi Hukum semester 1. Mohon bimbingannya, Kak ya. Ya, oke. Silakan nih Muhammad Al-Fatih selanjutnya. Kenalkan nama saya Muhammad Al-Fatih Zulhaq dari Prodi Hukum. Mohon dibimbing ya, Kak. Iya, siap nih. Ayo kita mulai aja ya, karena udah kenal maka udah sayang ya. Jadi kita mulai aja pelajarannya. Nah, di sini pada les kali ini saya akan menjelaskan hukum waris perdata ya spesifiknya. Nah, sebelumnya itu kita harus tahu dulu tentunya hukum waris itu apa sih? Ya, hukum waris itu perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya jadi keseluruhan hak-hak dan kewajiban dari orang yang mewariskan kepada warisnya. Nah, hukum waris di Indonesia itu bersifat pluralistik ya, jadi beragam. Nah, ada yang tahu nggak hukum waris yang berlaku di Indonesia itu apa aja? Gimana nih, ada yang tahu nggak hukum waris yang berlaku di Indonesia itu apa aja? Mungkin bisa menjawab Marwan? Saya rasa hukum waris di Indonesia itu ada 3, Kak. Yang pertama itu ada hukum waris adat, itu hukum waris yang berdasarkan dengan hukum dari adat istiadat suatu suku atau suatu daerah. Jadi tiap daerah itu berbeda-beda karena ada banyaknya suku dan adat dan budaya yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang kedua itu ada hukum waris Islam atau penyebutannya faraid. Jadi itu berdasarkan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian yang sering dipakai orang-orang yaitu hukum waris perdata atau hukum waris BW, Burgerlijk Wetboek. Bagus sekali jawabannya Marwan. Wah, ini pasti belajar ya tadi malam ya. Oke, lanjut aja ya penjelasan selanjutnya. Nah, OPku di dalam hukum BW atau perdata itu ada 4 buku. Nah, buku yang pertama itu tentang orang, yang kedua itu tentang barang, dan yang ketiga itu tentang perikatan, dan yang keempat itu pembuktian dan kadaluarsa. Nah, ada juga asas-asas hukum waris. Nah, yang pertama itu apabila seseorang meninggal dunia, maka setelah itu juga segala hak dan kewajiban itu beralih kepada ahli warisnya. Jadi semua hak dan kewajibannya langsung beralih ke ahli warisnya. Dan yang kedua itu ada hanyalah hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan. Itu hak dan kewajiban yang diatur dalam buku 2 dan buku 3 tadi yang dapat diwariskan. Nah, selanjutnya ada pengecualian. Hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan itu ada yang nggak bisa beralih. Misalnya yang pertama itu hubungan kerja atau hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan yang sifatnya sangat pribadi. Nah, kemudian yang kedua itu ada keanggotaan dalam perseorangan. Yang ketiga, pemberian kuasa berakhir dengan meninggalnya orang yang memberikan kuasa. Dan yang keempat, hak orang tua atau wali yang menikmati kekayaan anak yang dibawa kekuasaan orang tua atau dibawa perwalian.
Nah, tapi ada juga hak dan kewajiban selain di bidang hukum kekayaan itu ada di bidang keluarga yang ternyata itu bisa diwariskan. Nah, yang pertama itu ada hak suami untuk mencakal keabsahan anak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Nah, ada sifat-sifat hukum waris. Yang pertama itu bersifat sistem pribadi. Nah, di sini tuh ahli waris itu perseorangan, bukan kelompok ya. Nah, yang kedua itu ada sistem bilateral. Jadi, mewaris itu dari garis ibu atau bapak. Dan yang ketiga itu dari sistem penderajatan. Jadi, ahli waris itu derajatnya lebih dekat dengan pewaris itu menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Jadi, kalau misalnya ada golongan 1, nanti itu bisa menutup golongan 2. Nanti bisa dijelaskan tuh di penjelasan saya selanjutnya nanti ya. Nah, di sini tuh ada macam-macam anak. Nah, macam-macam anak itu ada anak sah, anak yang disahkan, anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang. Nah, kalian tahu nggak itu apa itu penjelasan mengenai yang saya sebutkan tadi? Gimana nih? Mungkin Fatih bisa jawab nih. Saya saja Iya, Kak. Kak. Fatih sepertinya tidur. Macam-macam anak terbagi menjadi 5, Kak. Yang ke satu anak sah, anak yang sah dilahirkan dari perkawinan yang sah. Anak yang disahkan, anak angkat atau adopsi seperti mewarisi seperti anak yang sah. Terus yang ketiga, Kak, anak luar kawin. Anak luar kawin yang dilahirkan di luar perkawinan. Anak yang ini loh. Anak ini bisa diakui kapan saja itu. 4. Anak zina, anak yang dilahirkan dari hubungan biologis. Yang kelima, anak sumbang, anak hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya dilarang untuk menikah. Anak ini tidak bisa diakui. Iya, bagus sekali penjelasannya. Jadi kamu belajar ya tadi malam pastinya ya. Gak kayak komedi nih, dia posting saya ini. Komedi nih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan nih syarat-syarat umum pewarisan. Syarat-syarat umum pewarisan itu yang pertama ada orang yang meninggal dunia. Nah, yang kedua itu ada ahli waris dalam keadaan hidup pada saat harta peninggalan itu jatuh meluang. Nah, dan yang ketiga itu ada seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris. Nah, kemudian itu ada yang tidak wajib menjadi ahli waris atau onwarding berdasarkan pasal 838 BW atau KUH ya. Nah, yang pertama itu mereka yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh waris. Kalau yang kedua itu mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan memfitnah pewaris. Yang ketiga, mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris itu membuat atau mencabut surat wasiatnya. Dan yang keempat yang terakhir itu mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris. Nah, yang kemudian itu ada cara mendapatkan warisan. Cara mendapatkan warisan itu di sini ada 2 cara ya. Mewariskan berdasarkan kedudukan sendiri itu ada di KUH ya atau BW di pasal 852 ayat 2. Terus kemudian ada menurut berdasarkan mewaris berdasarkan penggantian, yaitu ada di pasal 852 ayat 2 junto 847. Nah, oh ya, maaf ya, tadi saya salah menjelaskan ya. Jadi di sini cara mendapatkan warisan itu, yang tadi itu pewaris secara ab instato, yaitu yang tadi saya sebutkan tadi itu menurut undang-undang, ada 2 tadi. Nah, kalau misalnya yang selanjutnya itu pewarisan secara testamentaire atau pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat atau testamen. Nah, selanjutnya itu ada golongan ahli waris. Permisi Kak, saya ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Nah, sekarang siapa tuh yang tahu golongan 1 siapa aja dan golongan 2 itu siapa aja yang berhak
Permisi kak, saya boleh tanya nggak? Itu tadi kan testamen. Testamen itu apa ya? Oh iya, testamen itu kalau misalnya kita itu apa ya? Kalau misalnya ahli waris itu dapat gimana ya? Kalau saya bulat ya, mohon maaf ya. Jadi apa itu di sini tuh pewaris itu ditulis ya, kayak apa ya? Membuat surat wasiat gitu. Pewarisnya itu membuat surat wasiat kepada ahli warisnya. Nah, itu tuh melalui surat itu tadi, surat ahli warisnya tadi ya, apa testamen itu. Oh, Ya, begitu. jadi testamen itu kayak surat wasiat gitu ya? Iya, surat wasiat ya. Mohon maaf ya kalau misalnya penjelasan saya agak bulat ya tadi. Tapi Iya, paham kan ya? paham paham kak. Terima kasih kak ya. Ya, ini tadi saya tanya itu golongan 1 sama golongan 2 siapa yang berhak mewaris? Mungkin ada yang tahu, bisa jawab? Saya tahu kak, kalau golongan Ya, satu silakan. itu golongan anak sah atau anak luar kawin yang diakui. Kemudian juga ada suami istri yang hidup terlama. Kemudian ada juga keturunan anak luar kawin yang diakui. Untuk golongan 2 itu orang tua, ayah dan ibu. Kemudian saudara-saudara serta keturunannya. Oke, bagus sekali jawabannya. Nah, ini yang golongan ketiga sama golongan keempat, ada yang tahu nggak? Siapa aja yang berhak? Saya kak, Ya, silakan. kakek dari pihak ayah dan ibu, nenek dari pihak ayah dan ibu, golongan yang keempat, para saudara ke samping sampai dengan 6 derajat ke-6. Yang golongan tiga tadi apa? Yang golongan 3? Yang golongan 3, kakak dari pihak ayah, kakek dari pihak ayah dan ibu, nenek dari pihak ayah dan ibu. Oke, bagus sekali jawabannya, benar ya. Terus ini yang perlu diperhatikan, kalau misalnya golongan 1, 2, 3, 4 itu tidak ada, maka harta warisnya itu jatuh ke negara. Kalau misalnya golongan yang terdahulu atau terdekat itu bisa menutup golongan yang kemudian atau terjauh. Maksudnya itu gimana ya? Gini, golongan 1 itu bisa menutup golongan 2. Jadi nanti kalau misalnya ada golongan 1, berarti golongan 2 nggak bisa mewaris. Nah, terus kalau misalnya apabila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, saudara seayah atau seibu, maka dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 859 KUHP atau BW, warisan dibagi dua atau cloving. Nah, satu bagian itu untuk sekalian saudara dalam garis ayah, terus satu bagian lagi itu untuk sekalian saudara dalam garis ibu. Nah, apabila ahli waris itu ada hanya anak luar kawin yang diakui atau sah, maka anak luar kawin itu bisa mewarisi dengan golongan 1, golongan 2, golongan 3, sama golongan 4. Dari penjelasan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin ada ditanyakan? Silakan. Oh iya, terkait Tidak, tentang itu kak, perhitungannya itu gimana kak? Oh iya, perhitungannya saya ajarkan besok ya. Oh, jadi pertemuannya hanya Gimana? sekarang saja kak ya? Untuk penjelasan ini tadi, untuk perhitungannya mulai depan. Ya, dicukupkan Iya, jadi saja lah kak. Karena ini kan juga weekend ya. Kita juga butuh waktu untuk ya berlibur. kak, weekend ya oke kalau bentar begitu. aja. Oke, kalau begitu kita cukupkan sekian ya. Selamat weekend dan terima kasih sudah join di sini. Meskipun ini hari weekend ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kak. Makasih kakak.